Baik, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Haikal dengan NIM 2207050663. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai mode operasi dan sistem SandiStream. Yang dimana mode operasi pada kenyataannya ukuran teks, plain text, atau teks asli harusnya tidak diberikan batasan agar sistem sandi dapat diaplikasikan. Dan ada pula sistem SandiStream. SandiStream adalah metode enkripsi yang mengenkripsi data bit demi bit. Ini berbeda dengan SandiBlock yang mengenkripsi data dalam protokol blok dan di aliran menggunakan aliran kunci acak untuk mengacak setiap bit data. Beberapa model operasi itu ada 5: elektronik, code book, yang kedua ada chipper block training, yang ketiga ada chipper feedback, yang keempat ada output feedback, dan ada counter. Yang dimana elektronik code book ini adalah mode paling sederhana di mana setiap blok plain text deskripsi secara independen. Kedua ada chipper block training, yaitu mengatasi kelemahan ini dengan menggabungkan XOR setiap blok plain text dengan chipper text blok sebelum enkripsi. Yang ketiga ada chipper feedback, mengubah blok chipper menjadi frame chipper dengan mengenkripsi chipper text sebelumnya, atau 4 untuk blok pertama. Yang keempat ada output feedback, juga berfungsi sebagai screen chipper tetapi menggunakan hasil enkripsi sebelumnya, bukan chipper text untuk di XOR dengan plain text. Mode ini lebih tahan terhadap kesalahan transmisi, tetapi pola data dapat muncul jika 4 atau K-pin digunakan kembali. Yang kelima ada counter, menggunakan counter yang terus meningkat yang dienkripsi dan hasilnya di XOR dengan plain text. Mode ini memungkinkan enkripsi dan deskripsi dilakukan secara paralel, menjadikannya cepat dan efisien, tetapi yang enkripsi membutuhkan counter unik untuk mencegah kerentanan. Kita masuk ke dalam elektronik code book, yang mana ada kasus seorang desain mengirim file gambar logo perusahaan yang terenkripsi menggunakan mode ECB. Masalahnya, karena pola plain text yang sama menghasilkan pola chipper text yang sama, pola visual dari logo tetap terlihat dalam chipper text. Jika file ini dicuri, penyerang dapat menganalisis pola untuk mengenali logo perusahaan meskipun data terenkripsi. Ilustrasinya, chipper text yang dihasilkan masih menampilkan pola gambar mirip dengan melihat versi buram logo aslinya. Yang kedua, kita masuk chipper block training. Kasus seorang bank menggunakan chipper block training mengenkripsi transaksi, namun 4 yang sama digunakan kembali untuk beberapa transaksi. Masalahnya, jika 4 diulang, pola hubungan antara blok plain text tertentu bisa ditemukan. Hal ini memungkinkan penyerang untuk mencoba menganalisis hubungan antara data transaksi. Ilustrasinya, penggunaan 4 yang sama untuk 2 set data menghasilkan pola instruksi yang berulang meskipun plain text berbeda. Yang ketiga ada chipper feedback. Kasus seorang pengembang aplikasi chat menggunakan chipper feedback untuk mengenkripsi pesan pengguna, namun salah satu chipper text mengalami kerusakan karena gangguan jaringan. Masalahnya, kerusakan satu blok chipper text akan menyebabkan pesan dalam blok berikutnya menjadi tidak dapat dibaca hingga blok yang rusak tersebut selesai diproses. Seperti pengguna tidak dapat memahami beberapa pesan karena gangguan pada satu blok merusak deskripsi untuk sisa pesan. Yang keempat ada output feedback. Kasusnya sebuah perusahaan menggunakan output feedback untuk mengeksekusi file blok. Sayangnya 4 yang sama digunakan ulang untuk beberapa file blok. Masalahnya, penggunaan 4 yang sama
menciptakan key tag yang identik, sehingga pola antara file yang berbeda dapat dibandingkan oleh penyerang untuk mengungkapkan informasi sensitif. Ilustrasinya, penyerang dapat mencocok pola ciphertext antar file blok yang berbeda dan mencoba menebak isi plain text. Maksudnya ada counter. Kasusnya dalam sebuah sistem memproses data paralel, counter tidak diacak dengan benar dan malah diulang untuk beberapa operasi. Masalah pengguna counter yang sama untuk data yang berbeda memungkinkan penyerang memperoleh hubungan langsung antara plain text yang berpotensi membocorkan data sensitif. Ilustrasinya, jika dua dokumen memiliki counter yang sama, penyerang dapat menggunakan XOR untuk membandingkan dua ciphertext dan berprediksi isi plain text. Sekian penjelasan dari saya mengenai mode operasi sistem SunnyStream. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.